Perkenalkan, nama saya Elka Wianin dari kelas PPKH 5A dengan NIM 04031937 Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rangkuman Kapita Selekta Agribisnis Peternakan dengan judul Koperasi dan Kemitraan Peternakan oleh Insinyur Sutawi MP. Subbab 3.6 yaitu Politik Kementerian Peternakan. Paling tidak, terdapat 3 pendekatan dasar dalam memahami perilaku perekonomian. Pendekatan pertama menyatakan bahwa perilaku ekonomi bertujuan mencapai kepuasan atau keuntungan maksimum. Pendekatan kedua menyatakan bahwa pelaku ekonomi selalu mementingkan diri sendiri atau self-interested. Pendekatan ketiga menyatakan bahwa pelaku ekonomi bertindak rasional atas dasar akal, bukan emosional atas dasar perasaan atau moral. Dengan memahami ketiga pendekatan tersebut dapat dimaklumi salah satu cara, sifat negatif manusia yang seringkali menghalalkan cara dalam mencapai tujuannya. Idealnya, kemitraan adalah suatu hasil tawar-menawar yang dilakukan secara bebas oleh dua pihak yang setara, dengan tetap memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan dibedakan dalam berbagai pola berdasar derajat keterlibatan pihak perusahaan inti dalam keputusan produksi. Dalam agribisnis ayam ras, menurut Kementan nomor 472 tahun 1996 tentang Juklak Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras, kemitraan dapat dilaksanakan dengan pola PIR atau perusahaan inti rakyat, pola pengelola atau pola penghela. Subbab 3.7 Analisis Ekonomi Kemitraan Ayam Ras. Analisis ekonomi kemitraan ayam ras yang dilakukan beberapa rakyat menunjukkan bahwa dengan pola kemitraan, keuntungan peternak rakyat sudah cukup besar. Dan jika dibandingkan dengan peternak mandiri, perbedaannya sangat signifikan. Menurut Yuja tahun 1996, tingkat D atau C rasio usaha budaya ayam pedaging mandiri yang bermitra dengan poultry shop sekitar 1,01, biaya produksi peternak mandiri dan mitra PS mengeluarkan 60% untuk pakan dan 29% untuk bibit, sedangkan usaha peternak terintegrasi hanya 48 untuk pakan dan 12 untuk bibit. Informasi tersebut membuktikan bahwa jika agribisnis ayam ras atau pedaging mengalami disintegrasi, maka kedudukan sektor budaya akan sangat lemah karena mereka akan menghadapi kondisi harga atau budaya yang tidak menguntungkan. Dan sektor budaya dalam industri apabila pada garis besar depan penanggung resiko. Subbab 3.8 Kemitraan 3 Seragaman. Dialog Nasional Perunggasan terakhir yang diselenggarakan Fakultas Peternakan UGM pada 17 Desember 1998 menyimpulkan bahwa kemitraan adalah solusi terbaik dan merupakan jembatan menuju kemandirian. Pola kemitraan ini dapat dikembangkan tidak hanya kerjasama dua pihak antara mitra inti dan mitra plasma, tetapi dapat diperluas menjadi 3 pihak, yaitu ditambah mitra dana. Mitra dana baik bank umum atau bank syariah, BUMN atau BUMS berkewajiban menyediakan permodalan. Mitra inti baik pengusaha saprona, koperasi atau KUD, poultry shop, ataupun usaha swasta lain berkewajiban teknis manajemen mampu mengelola dan mendasarkan hasil. Sedangkan mitra plasma berkewajiban menyediakan kandang dan perawatan dan melaksanakan budidayanya. Sedikitnya ada 3 manfaat yang diperoleh dengan menerapkan pola kemitraan 3 serangkai ini. Pertama, dengan adanya mitra dana sebagai penyandang dana, kemitraan ini dapat diperluas pada mitra plasma yang lebih banyak.
Kedua, mitra plasma memiliki bargaining power atau posisi tawar yang lebih kuat. Ketiga, diharapkan mitra inti lebih transparan, utamanya menyangkut kualitas saprona, baik pakan maupun bibit ayam. Kesepakatan harga jual produk, apakah dengan harga garansi atau harga pasar. Subbab 3.9 Analisis keuntungan peternak plasma. Sedikitnya, pemerintah telah mengeluarkan 5 peraturan perundangan yang menyangkut kerjasama kemitraan peternakan ayam ras. Kelima peraturan tersebut memiliki ketentuan yang berbeda-beda, utamanya menyangkut materi, divisi, jenis pola kemitraan, pelaku kemitraan, fasilitas yang diberikan pemerintah, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, serta tingkat kemitraan usaha. Jika ditinjau lebih lanjut, setidaknya ada 2 dasar pertimbangan dikeluarkan peraturan-peraturan yang menyangkut kemitraan usaha peternak ayam ras, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kesempatan berusaha dan kesejahteraan peternak. Yang kedua, untuk menciptakan iklim usaha yang mendorong pengembangan peternak ayam ras dan pemerataan berusaha. Usaha peternakan ayam pedaging yang dilakukan oleh peternak plasma dengan pola kemitraan lebih menguntungkan dibandingkan dengan peternak mandiri. Dengan skala pemeliharaan yang sama, peternak plasma memerlukan modal pribadi yang lebih sedikit daripada peternak mandiri. Peternak plasma hanya mempersiapkan modal untuk biaya tenaga kerja, gas, listrik, sekam, sewa kandang, dan alat. Sedangkan biaya DOC, pakan, vaksin, dan obat-obatan disediakan oleh perusahaan inti. Secara kualitatif, rentabilitas, modal pribadi yang diperoleh peternak plasma lebih besar daripada peternak mandiri. Subbab 3.10 Penilaian plasma terhadap inti pada kemitraan ayam pedaging. Dengan menjalin kemitraan produsen memperoleh manfaat antara lain 1. Stabilitas pendapatan atau income stability karena berkurangnya risiko produksi dan pemasaran. 2. Peningkatan efisiensi atau improved efisiensi melalui bimbingan teknis, manajemen, pengetahuan, dan akses teknologi. Ketiga, yaitu keamanan pasar atau market security. Berkaitan dengan grade dan standar produk yang dihasilkan. Dan yang keempat, akses terhadap kapital atau access to capital. Lebih mudah karena sebagian sarana produksi dipenuhi oleh kontraktor, sehingga produsen dapat memperbesar skala usahanya. Dengan menjalin kemitraan, produsen memperoleh manfaat, di antara lain yang pertama, stabilitas pendapatan atau income stability karena berkurangnya risiko produksi atau pemasaran. Yang kedua atau peningkatan efisiensi atau improvement efisiensi melalui bimbingan teknis, manajemen, pengetahuan pasar, dan akses teknologi. Yang ketiga, keamanan pasar atau market security berkaitan dengan grade dan standar produk yang dihasilkan. Dan yang keempat, akses terhadap kapital atau access to capital. Lebih mudah karena sebagian sarana produksi dipenuhi oleh kontraktor sehingga produsen dapat memperbesar skala usahanya. Itulah sekian pembahasan rangkuman dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.